Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi saudara-saudara kekasih Tuhan. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara untuk membuka Alkitab dari Yeremia pasal 7. Yeremia pasal 7 kita akan bersama-sama menggeluti ayat 21 sampai dengan 28. Sebuah ungkapan Tuhan yang bagi saya ini seharusnya mampu membuat sebuah pembaharuan pikiran bagi kita. Mari kita bersama membacanya. Saya akan membaca ayat yang gasal, saudara-saudara akan membaca ayat yang genap. Saya akan memulai ayat 21 ayat gasal. Beginilah firman Tuhan, melawan ibadah tanpa kesetiaan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau mengingatkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan yang dibenarkan dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan-bukannya. Dan sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian, bahkan mereka mendengarkan hukumnya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah hapus dari mulut mereka. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam hati dan kemudian menjadi pelaku firman Tuhan adalah kita yang disebut berbahagia. Saudara kekasih Tuhan, khotbah kita atau renungan kita pada hari ini masih mengenai tema intimacy with God atau keintiman dengan Tuhan. Kalau dalam bahasa saya lebih suka dengan perkataan kemesraan dengan Tuhan. Karena bagi saya Tuhan bukan sosok pribadi yang jauh, tetapi Tuhan itu begitu dekat, begitu mesra, sehingga kita bisa menyentuhnya, kita bisa merasakan kehadirannya. Nah, renungan ini saya buka dengan ungkapan seorang teolog dan juga pakar agama-agama yang bernama Rudolf Otto. Rudolf Otto mengatakan bahwa Tuhan adalah nominus tremendum et fascinomus. Nominus tremendum et fascinomus. Artinya Tuhan itu adalah pribadi yang menggetarkan sekaligus menggentarkan. Atau dalam bahasa lain, Tuhan itu adalah pribadi yang sungguh menakjubkan tapi sekaligus menakutkan. Pribadi yang mampu membuat kita takjub melihat betapa hebat karyanya, yang menggetarkan hati kita dan juga sekaligus membuat kita terhadap setiap karya, tapi sekaligus membuat kita takut terhadap
setiap tindakan dan karyanya yang begitu luar biasa itu. Nah, inilah ungkapan Rudolf Otto, dan sebetulnya Rudolf Otto mengatakan inilah sebetulnya pribadi Tuhan yang jauh tapi sekaligus dekat, yang memang begitu transenden tapi juga sangat imanen, yang katanya begitu jauh tapi hanya sedekat doa. Jadi begitu menggetarkan, menakjubkan, tapi sekaligus membuat kita gentar, takut, dan kagum. Dan sebetulnya sosok Tuhan seperti inilah yang sebetulnya membawa kita untuk melakukan, untuk bertindak, untuk berkarya, untuk berkata, untuk melakukan apapun yang selama ini kita lakukan didasarkan atas kekaguman dan ketundukan kita kepada Tuhan. Seharusnya begitu. Dan dasar dari sikap serta ketundukan kita terhadap Tuhan adalah bagaimana kita semakin bisa bagaimana kita semakin dapat merasakan kehadiran Tuhan melalui keakraban, melalui pengenalan, dan melalui keintiman kita dengan Tuhan. Dan untuk menuju pada keintiman, keakraban, kita perlu satu cara, yaitu melakukan peribadatan yang benar kepada Tuhan. Nah, disinilah saya akan memulai. Jadi untuk mengenal Tuhan yang begitu menggetarkan, sekaligus menggentarkan, menakjubkan, tapi sekaligus menakutkan, maka perlu satu cara, yaitu melalui ibadah. Tapi ibadah yang bagaimana? Saudara, saya hendak mengungkapkan keprihatinan saya sekarang. Keprihatinan saya itu adalah ternyata ibadah yang selama ini kita lakukan, yang selama ini kita lihat, itu seringkali merupakan ibadah yang salah. Kalau saya membandingkan, seringkali ini pendapat saya dan ini ungkapan prihatin saya, seringkali ibadah itu saat ini seringkali sama seperti kita menonton konser musik. Sekaligus ini adalah sebuah di samping keprihatinan sebagai juga otokritik bagi saya ketika saya melakukan ibadah. Coba kita lihat, layaknya konser musik atau nonton bioskop, kita seringkali ikut terlibat di dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Emosi kita teraduk-aduk dan kita ikut mengangkat tangan, berteriak, dan seterusnya. Terus kemudian kita ikut menyanyi, kita ikut berlonjak, dan seterusnya. Dan kemudian setelah selesai ibadah atau setelah selesai konser musik, maka kita seringkali juga kemudian memberikan komentar-komentar. Waduh, bagus ya, konser musik yang indah, konser musik yang menggetarkan hati, ibadah yang indah, ibadah yang menggetarkan hati, khotbah yang luar biasa, pujian yang begitu membuat kita tunduk kepada Allah, dan seterusnya. Komentar yang terus menerus. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Kita kembali pada kehidupan kita tanpa perubahan sama sekali. Waduh, apa-apaan ini? Sebuah ibadah yang tidak diikuti dengan perubahan hati, sebuah ibadah yang tidak diikuti dengan perubahan gaya hidup. Apa-apaan ini? Konser musik juga begitu. Ketika kita menonton konser musik, kita ikut teriak-teriak, angkat tangan, yeah, yeah. Kemudian habis konser kita langsung cerita ke teman-teman, wih, konser yang hebat. Apa
bedanya dengan ibadah kita? Ketika ibadah kita teriak, wah amin, haleluya. Kita menangis. Tapi sesudah selesai kemudian kita mengabarkan kepada mereka, wih khotbahnya hebat sekali loh. Waduh, menyentuh sekali, hebat. Diurapi sang pengkhotbah itu oleh Tuhan. Pujiannya wah membuat saya tergerak untuk menggerakkan setiap tubuh saya dan seterusnya, luar biasa. Tapi sesudah itu, yang benci tetap benci. Yang nyolong tetap nyolong. Yang ngerokok tetap ngerokok. Gitu bisa mengatakan, wah ibadah yang hebat. Ini sama dengan konser musik. Gak ada artinya. Sama sekali tidak berarti. Ketika ibadah tidak mengubah seseorang. Ketika ibadah tidak membuat seseorang lebih baik sebelum ibadah, ibadah itu menjadi sia-sia. Inilah yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia di dalam Yeremia 7 ayat 21 tadi. Mari kita perhatikan. Yeremia dengan tegas dan keras mengatakan bahwa Tuhan sesungguhnya tidak pernah meminta korban bakaran, korban apa dan seterusnya. Semenjak keluar dari Mesir, Tuhan tidak minta apa-apa. Tuhan hanya minta apa? Lihat ayat 23. Dengarkan suaraku, aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan kamu akan berjalan bersamaku dan menurut caraku. Aku tidak mengatakan bahwa kamu harus mempersembahkan, sembelihlah daging, nikmatilah, lakukan korban bakaran. Tidak. Aku hanya minta, dengarkan suaraku, jadi umatku, dan engkau hidup bersama denganku di dalam jalanku. Itu artinya apa? Tuhan menginginkan ibadah Israel itu adalah ibadah yang mampu mengubah hati bangsa Israel, memperbaharui cara hidup bangsa Israel. Tidak lagi didasarkan atas keinginan dan atas segala kepentingan-kepentingan pribadi, tapi didasarkan atas rencana kehendak Tuhan. Aku tidak pernah menyuruh kamu untuk macam-macam. Aku hanya minta dengarkan suara. Ini jugalah yang disinggung oleh Amos di dalam Amos 5 ayat 21. Di sana dikatakan, ketika Allah melihat cara-cara ibadah Israel yang tidak berkenan, ibadah yang hanya bisa memuja Tuhan tetapi tidak mampu mengubah cara hidup bangsa Israel, langsung Tuhan mengatakan apa? Aku membenci perayaan. Aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang akan perkumpulan rayamu. Ibadahmu adalah ibadah yang tidak benar. Tegas sekali. Nah, kalau gitu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kalau ternyata ibadah-ibadah yang seperti nonton konser itu adalah tidak diperkenan oleh Tuhan? Mari kita kembali pada pemahaman yang sesungguhnya tentang ibadah. Baik ibadah yang berasal dari bahasa Ibrani maupun dari bahasa Yunani, avodah atau latreia atau liturgia, sebetulnya memiliki satu kata yang sama, yaitu bekerja. Jadi ibadah itu adalah sebuah ungkapan bekerja. Bekerja. Bekerja yang bagaimana? Bekerja yang menghamba. Karena kata avodah itu adalah berasal dari kata eved.
atau orang kita biasa mengatakan dengan istilah ebed, hamba. Jadi pekerjaan yang menghamba, pekerjaan di mana di dalam ibadah itu kita melihat bahwa karya Tuhan yang telah begitu indah dan telah begitu memelihara hidup kita, kemudian menggetarkan hati kita, serta menggentarkan kita untuk terus ikut bekerja bersama dengan Tuhan. Dengan istilah bekerja ini, maka sebetulnya ibadah ini mau menghantar sebuah pemahaman bahwa pada saat kamu memuji nama Tuhan yang begitu membuat engkau kagum, hendaknya hatimu sekaligus gentar juga, dan kemudian engkau menyerahkan hatimu kepada Tuhan untuk melanjutkan karya Tuhan selanjutnya setelah ibadahmu selesai dan kamu lanjutkan di dalam ibadah yang sesungguhnya, yaitu berjumpa dengan sesama. Engkau harus mengubah hatimu sedemikian rupa sehingga engkau menjadi manusia baru. Ibadahmu harus mengubah engkau. Ibadahmu harus membuat pikiranmu semakin jernih dan bersih. Ibadahmu harus menjadikan dirimu menjadi kudus dan suci. Jadi bukan sekadar setelah ibadah kita mengomentari ibadah, wih bagus ya ibadahnya, wah pujiannya begini begitu dan seterusnya. Tapi hanya sebatas komentar dan tidak mengalami perubahan hidup sama sekali. Ibadah yang tanpa perubahan hidup sia-sia, tidak berarti. Berapa kali pun kita beribadah dalam satu hari, kalau ibadah itu tidak mampu mengubah hidup kita, tidak ada artinya. Tapi saudara, saya perlu ingatkan bahwa saya bukan berarti mau mengatakan bahwa ibadah itu tidak penting. Ibadah itu teramat penting. Karena dalam ibadah itu kita mengalami perjumpaan langsung dengan Allah. Tetapi kalau ternyata di dalam ibadah itu kita tidak mengalami perjumpaan, dan di mana perjumpaan itu di mana ketidakjumpaan kita dengan Tuhan tidak juga mengubah hidup kita, sia-sia ibadah kita. Tidak ada artinya. Doa pagi, sesudah doa tetap aja kata-katanya kasar. Untuk apa? Untuk apa? Ibadah begini, sesudah selesai ibadah kemudian hidup dengan pola-pola yang seperti biasa. Untuk apa? Tuhan begitu kita hina melalui ibadah kita yang tidak benar. Jujur saja saudara, seringkali saya merasa sedih ketika di dalam ibadah bukan dipuji, tetapi dihina dengan cara-cara kita. Penghinaan itu terlihat dari ketika kita tidak mampu mengalami perubahan hidup. Berarti kita tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Tuhan hanya sebatas bibir kita, tidak ada di sini. Itu yang dikatakan oleh Yeremia. Kamu hanya mengikuti cara hidupmu, tapi sebetulnya Tuhan tidak berkuasa dalam munafik. Saudara, benar-benar kita harus memahami dan mengubah cara berpikir kita sekarang. Kalau kita mau ibadah, buka hati kita. Karena kita tahu ibadah adalah mengenal Tuhan yang kemudian ditindaklanjuti dengan kerja kita. Ya maaf kata ya, kita dalam kehidupan mahasiswa ya, ibadah tapi suka nyontek, kan lucu loh. Ibadah tapi tidak punya prestasi. Bagaimana?
Padahal Tuhan mengatakan antara pikiranmu dengan hatimu harus seimbang, harus sejalan. Bagaimana kamu bisa menjabarkan tentang Tuhanmu kepada orang-orang yang akan mendengarkan khotbah-khotbahmu kalau kamu sendiri tidak memiliki sebuah pengetahuan yang benar tentang Tuhan? Kalau kamu sendiri tidak pernah berlaku seperti Tuhanmu, merangkul mereka yang bersalah, mengampuni mereka yang berdosa, memberi perhatian kepada mereka yang lemah, kamu sendiri tidak bisa melakukan hal itu, padahal Tuhanmu lah yang Tuhanmu mengajarkan dan melakukan itu juga terhadap manusia. Bagaimana kamu bisa mengabarkan tentang Tuhan? Kamu tidak pernah sejalan kerjamu. Kerjamu tidak pernah sejalan dengan kerja Tuhan. Itu bukan ibadah. Ingat ya, ibadah, avodah, ebed, latreia, liturgia, bekerja, kerja, belajar, memahami kehidupan, tapi di dalam situasi terus menghamba kepada Tuhan. Aku melakukan ini di dalam kerangka ketundukanku kepada Tuhan. Aku melakukan ini karena Tuhan telah bekerja terlebih dahulu, dan itu juga yang akan kulakukan. Kalau Tuhan bekerja untuk memperbaiki dunia, aku pun memperbaiki dunia. Aku beriman. Apa iman itu? Aman. Aman, pistis, mempercayakan diri. Seperti aku memegang jubah Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, aku pergi ke situ. Ketika Tuhan menolong orang-orang miskin, aku pun menolong orang miskin. Ketika orang peduli terhadap orang lain, aku pun seperti itu. Itulah bekerja, itulah ibadah. Bukan hanya sekadar di tempat ini mengangkat Tuhan, mengangkat tangan, itu bagus. Tapi what next? Nah, inilah yang harus kita lakukan dan harus kita ubah cara kita berpikir. Jadi ibadah adalah satu situasi di mana kita semakin terdorong untuk mengenal Tuhan dengan segala karyanya. Karena itulah ibadah membuat kita semakin kagum terhadap karya Tuhan, tapi sekaligus gentar. Aku bukan apa-apa dibanding itu. Aku gentar, tapi kegentaranku tidak membuat aku semakin jauh. Tapi semakin kegentaranku yang diikuti dengan kekagumanku semakin dekat. Sama kalau kita terhubung dengan orang tua kita. Ada rasa takut, tapi ada rasa cinta yang begitu dalam. Kita bermanja-manja dengan orang tua kita, tapi sekaligus kita menghormati dia. Seperti itulah. Makanya saya katakan intimacy with God itu bukan sekadar intim, tapi juga ada kemesraan. Seperti saya membayangkan kepala saya taruhkan di pangkuan Tuhan. Tuhan mengelus kepala saya sambil berkata, "Nah, Firman, lanjutkan ya karyamu ya. Kalau aku mencintaimu seperti aku mencintai orang-orang yang di sini, maka engkau pun harus mencintai dia." Seperti itulah. Saya membayangkan Tuhan saya itu seperti itu. Tidak jauh, tidak asing, tetapi begitu dekat, yang menyentuh hati. Saya kagum kehadirannya, tetapi juga saya gentar. Gentar yang membuat saya semakin ingin mengikuti cara hidupnya. Dan itu saya dapatkan, dan semuanya itu harus kita dapatkan melalui peribadatan kita. Jadi kalau kita dalam ibadah mengangkat tangan kita, jangan hanya tangan, hati kita pun kita angkat, pikiran kita juga kita angkat. Kita berserah kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Sesudah ibadah aku mengalami perubahan hidup. Aku tidak lagi berbicara kotor. Aku tidak lagi berbicara dengan kasar. Aku tidak lagi memikirkan hal-hal yang buruk. Tapi hidupku terbuka
untuk semua orang, seperti halnya Allah yang terbuka untuk semua orang. Ibadah yang benar akan membuat kita semakin intim dengan Tuhan, semakin mesra, dan sekaligus semakin mengetahui Tuhan itu memiliki kehendak apa pada kita. Karena ibadah itu adalah bekerja, maka melalui ibadah ini juga semakin kita akrab dengan Tuhan, tapi sekaligus kita semakin akrab dengan sesama. Sekali lagi saya tekankan itu. Dengan ibadah kita semakin akrab dengan Tuhan, tapi sekaligus kita juga semakin akrab dengan sesama kita. Kalau sudah beribadah tapi masih punya kebencian terhadap sesama, sesungguhnya dalam ibadah kita sedang menghinakan Tuhan. Karena cinta kita kepada Tuhan itu harus terwujud nyata dalam cinta kita kepada sesama. Apa yang Tuhan kerjakan kepada sesama, itu juga yang Tuhan perintahkan, lakukan juga untuk kamu. Lakukan seperti aku melakukan kepada sesama. Ingat, kita sedang mempercayakan diri kepada Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, kita mengikutinya. Dan itu bisa kita pahami kalau kita benar-benar terus mau beribadah dengan benar kepada Tuhan. Jadi saudara, sebagai sebuah ungkapan akhir, saya mau mengatakan begini. Ibadah seharusnya membuat kita mengalami perubahan hidup sedikit demi sedikit, sampai pada akhirnya menjadikan kita sempurna bersama dengan Tuhan di surga. Tapi selama kita di bumi, kita dibaharui sedikit demi sedikit. Tidak pernah ibadah langsung membuat kita seperti malaikat, jangan. Kita adalah manusia, hiduplah sebagai seorang manusia. Tidak usah menjadi seorang malaikat. Menjadi manusia itu adalah sebuah anugerah karena kita menjadi gambar dan rupa Allah. Dan kita harus mengubah melalui ibadah itu. Tapi kalau kita memang tidak bisa mengubah diri di dalam ibadah, mungkin kita perlu mengevaluasi kembali cara hidup kita. Dan dalam evaluasi itu kita harus bertobat. Ibadah harus mengubah hidup sehingga ibadah tidak menjadi sia-sia. Perbaikilah cara ibadah.